Rasanya tidak perlu kusebutkan lagi contoh kasus penting yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan hukum, karena jumlahnya amat banyak. Aku hanya ingin menambahkan bahwa gugatan yang melibatkan hak sipil seringkali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebagai contohnya adalah apa yang dihadapi oleh Gaius Mancinus. Dia adalah orang berpangkat tinggi, mantan konsul yang tidak lagi dihormati di Roma karena perjanjian yang dibuatnya dengan Numantia. Sehingga Senat memerintahkan petugas yang berwenang untuk mengasingkannya bersama penduduk kota tersebut. Akan tetapi, kota itu menolak untuk menerimanya, sehingga Mancinus pulang dan bahkan muncul di gedung Senat. Namun seorang tribunus, Publius Rutilius Rufus, putra dari Markus, mengatakan bahwa dia harus diusir dari tempat itu, karena bukan lagi penduduk Roma. Saat mengajukan usul tersebut, Rutilius merujuk pada tradisi bahwa seorang pria yang sudah dijual oleh ayahnya atau rakyat Roma atau dibuang oleh petinggi negara tidak lagi berhak untuk dipulihkan kewarganegaraannya. Ini masalah rumit yang melibatkan kepentingan negara. Kasus ini berkaitan dengan jabatan, kewarganegaraan, hak dan kebebasan seorang pejabat konsul senior, dan sekali lagi, keputusan tidak bergantung pada tuntutan yang dilayangkan, yang mungkin bisa ditolak oleh pihak yang bersangkutan, tetapi pada pertanyaan hukum. Pada generasi selanjutnya juga terdapat kasus yang serupa, meski jabatan dari pihak yang bersangkutan tidak terlalu tinggi. Ada anggota salah satu penduduk negara sekutu Roma yang menjadi budak di kota kita, tetapi kemudian memperoleh kemerdekaannya. Kemudian saat kembali ke kotanya, timbul pertanyaan mengenai terpengaruh atau tidaknya status kewarganegaraan aslinya oleh proses kebebasannya, sehingga dia tidak lagi berkewarganegaraan Roma. Pertanyaan mengenai masa depan kemerdekaan seseorang tentu sangat penting. Contoh lainnya adalah masalah hak seorang budak untuk langsung menyatakan kemerdekaan dirinya setelah dikabulkan oleh pejabat sensor atas persetujuan majikannya. Atau dia baru bisa melakukannya saat upacara 5 tahunan untuk memberlakukan pergantian administrasi kependudukan yang baru. Satu generasi yang lalu ada sebuah kasus, yaitu seorang kepala keluarga yang datang ke Roma dari Spanyol dan meninggalkan istrinya yang tengah hamil. Di Roma, dia menikah lagi tanpa menceraikan istrinya di rumah. Lalu dia meninggal di Roma, setelah seorang putra terlahir dari istri keduanya di saat yang sama dengan istri pertamanya. Masalah hukum yang timbul setelahnya sangat berat, karena melibatkan hak asasi kedua penduduk Roma, yaitu anak yang lahir dari pernikahan kedua dan ibunya. Jika peraturannya adalah istri pertama hanya bisa diceraikan dengan pernyataan eksplisit, dan bukan melalui pernikahan baru dengan orang lain, maka wanita yang kedua bisa dianggap sekedar simpanan. Dengan demikian, ketika kau melihat seorang yang tidak paham peraturan di negaranya sendiri, berani tampil di forum dan berbicara sembarangan di hadapan sejumlah besar orang, dan jika kau melihat orang seperti itu menawarkan perlindungan kepada orang yang dibelanya, menawarkan bantuan kepada temannya, serta menawarkan sarannya kepada semua penduduk Roma, tindakannya itu sungguh menggelikan. Betapa itu merupakan sebuah kelancangan. Mari kita bahas betapa seorang bisa sangat malas dan pandir. Ilmu hukum memang bidang yang sangat rumit dan sulit, tetapi sangat menguntungkan jika menguasainya. Sehingga kita harus bersusah payah untuk menguasai materi di dalamnya. Rasanya memang tidak tepat jika aku berkata demikian di hadapan Saviola, karena dia sendiri seringkali berkata berulang kali bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang paling mudah untuk dipelajari. Namun, banyak orang yang berpikir sebaliknya dan aku bisa memberitahu alasannya. Perlu diingat bahwa para tokoh yang mempelajari bidang ilmu ini di masa lalu tidak pernah mau menyebarluaskan ilmu mereka ke khalayak umum. Bahkan saat kelak rahasia itu dibuka dan Gnaeus Flavius telah menentukan beragam bentuk metode ilmu ini untuk pertama kalinya, ternyata masih belum ada orang yang mampu mengkategorikan subjeknya secara berurutan. Karena upaya untuk
upaya untuk pengkategorian secara ilmiah tidak bisa dilakukan sebelum ada yang benar-benar memahami tiap subjek dan mampu menyusun materi yang sebelumnya berantakan secara sistematis. Namun ternyata niatku untuk lugas justru membuat penyampaianku terkesan samar. Aku akan mencoba menjabarkan dengan lebih jelas. Nyaris semua hal yang kini berpadu sebagai elemen dalam seni dan ilmu awalnya tidak terkait atau terkoordinasi satu sama lain dalam pemikiran manusia. Contohnya dalam musik adalah posisi ritme, suara, dan nada. Dalam geometri contohnya adalah garis, angka, dimensi, dan skala. Dalam astronomi contohnya adalah rotasi, benda-benda langit, terbit, terbenam, dan gerakan bintang-bintang lainnya. Dalam sastra contohnya adalah pelajaran mengenai puisi, riset sejarah, serta interpretasi dan ejaan kata yang benar. Hal yang sama juga berlaku untuk orasi. Invensi, gaya, susunan, ingatan, dan penyampaian awalnya kita anggap sebagai materi samar yang tidak terkait satu dengan lainnya. Jadi ide-ide dalam cakupan yang luas itu dikumpulkan dan diatur sepenuhnya oleh para filsuf. Mereka berniat menggabungkan beragam faktor yang sebelumnya terpisah dan tidak terhubung, menjadi satu kesatuan yang erat. Maksudnya adalah semua itu dijadikan komponen dari hukum. Dalam konteks ini, mungkin itu bisa diartikan dengan penerapan ekuitas. Didirikan dalam statuta dan digunakan untuk kebutuhan dan perseteruan rakyat Roma. Setelah elemen-elemen ilmu itu digabungkan, kemudian semuanya diklasifikasikan di bawah kategori yang umum, menguranginya sehingga mendapatkan jumlah yang pasti yang diusahakan menjadi sesedikit mungkin. Kategori kemudian dibagi lagi menjadi 2 atau lebih subdivisi yang memiliki kesamaan tetapi berbeda pada beberapa aspek. Kemudian subdivisi dan kategori dinamai untuk menentukan cakupan dan signifikasinya masing-masing. Sejauh yang aku mengerti, kata menentukan itu mengindikasikan deskripsi yang tepat untuk karakter-karakter unik tiap tema. Mungkin sebaiknya aku memberikan gambaran untuk maksudku. Namun aku yakin kalian sebagai pendengarku tidak memerlukan itu. Maka izinkan aku untuk menjelaskan sedikit tentang proyek yang telah lama kupikirkan. Jika bisa melaksanakan rencana ini, atau jika rekan satu profesiku ada yang mendahuluiku dan mewujudkannya, atau melakukannya setelah aku tiada, ideku adalah penerapan prosedur yang kubahas ke dalam bidang hukum. Maksudku adalah hukum harus dibagi menjadi beberapa kategori utama, yang jumlahnya tidak terlalu banyak, dan langkah kedua adalah menentukan subdivisinya. Selanjutnya, karakter unik pembentuk masing-masing kategori dan subdivisi harus diidentifikasi dan didefinisikan. Barulah akhirnya tercipta sistem hukum yang utuh. Itu akan menjadi aset berharga dengan materi yang sangat melimpah, tetapi tidak terlalu sulit atau rumit. Sementara itu, sebelum pengumpulan seluruh materi ini selesai, dengan mengumpulkan semua informasi yang ada mengenai ilmu hukum dari para ahlinya sudah cukup. Pernahkah kalian mempelajari kasus Gaius Akuleo sang Ksatria yang tinggal bersamaku untuk waktu yang lama? Dia orang yang amat cerdas, tetapi awam soal ilmu pengetahuan kecuali hukum. Ironisnya, dia amat menguasai bidang itu, hingga tidak ada orang lain yang bisa mengunggulinya kecuali Saviola. Semua materi dari subjek ini bisa dipelajari. Kita bisa mengalaminya langsung setiap hari dalam sidang dan hubungan sehari-hari antara satu orang dengan orang lainnya. Materi-materi tentang hukum tidak banyak ditulis. Memang beberapa penulis telah mencoba membahasnya, tetapi tulisan terbitan mereka selalu sama. Para penulis itu mengulang tulisan mereka dengan sedikit perubahan. Ada satu lagi hal yang mempermudah kita untuk belajar dan menguasai hukum, meski sebagian besar orang tidak mempercayainya. Mempelajari hukum adalah proses yang menyita perhatian dan amat mengagumkan. Sebagai contohnya, kita pasti mudah tertarik kepada riset yang dilakukan oleh Lucius Aelius Stilo. Setelah dia memulainya, materi tentang hukum, kisah dari para pendeta dan hukum 21, lempeng akan menjadi sumbernya atas gambaran mengenai masa kuno. Sumber-sumber tersebut
akan menjadi bukti penggunaan bahasa yang primitif, dan beberapa gugatan hukum yang tercantum memuat banyak informasi mengenai tradisi dan cara hidup para leluhur kita. Atau jika kau mempelajari ilmu pemerintahan yang menurut Saviola bukan kewajiban seorang orator, karena dalam pandangannya itu masuk ke ranah ilmu lain, kau akan menemukan materinya dalam hukum 12 lempeng, termasuk deskripsi tiap aspek kehidupan negara dan semua kepentingan yang berperan dalam penegakan hukumnya. Atau misalkan ada seseorang yang tertarik kepada filsafatmu, berikut dengan pernyataannya yang dahsyat dan tegas, karena memang itulah gambaran yang tepat. Jika demikian, dia akan merasa setiap perdebatan filosofis bersumber pada hukum dan undang-undang. Karena dari keduanya kita bisa mengetahui preferensi tentang keuntungan situasi, kehormatan, imbalan, keunikan diraih dengan upaya yang jujur, tulus, dan gigih. Sementara itu, kejahatan hanya akan membuahkan denda, degradasi status, penjara, cambuk, pengasingan, dan kematian, yang mengajarkan kita untuk mengendalikan hasrat, menahan nafsu, melindungi harta milik sendiri dengan tidak mengincar harta milik orang lain adalah kuasa dari undang-undang itu, bukan perdebatan yang tiada akhir. Biarkan saja orang-orang menggerutu, aku memegang teguh pendapatku. Jika kau ingin mempelajari sumber dan asal hukum, cobalah pelajari buku hukum 12 lempeng. Buku ini sendiri memiliki kegunaan dan kekuatan melebihi buku-buku yang ditulis oleh para filsuf. Itu karya sendiri dan tidak ada yang lebih menyenangkan dari karya negara kita. Negara kita yang sangat kuat melahirkan banyak pahlawan yang hebat, orang-orang bijaksana, demikian abadi seperti Ithaca dan dikelilingi bebatuan seperti sebuah sarang. Karena itulah, patriotisme kita adalah yang terkuat di dunia. Karena inilah negeri yang paling unggul dalam hal kebajikan, pemerintahan, dan kemasyuran. Semangat, tradisi, dan pemerintahan negara yang berbentuk republik ini harus didahulukan di antara ilmu-ilmu yang kita pelajari. Bukan karena negara ini adalah rumah kita, tetapi karena hukum Roma adalah buah kebijaksanaan yang terinspirasi dari wilayah kekuasaannya yang agung. Mempelajari hukum juga memberi kesenangan dan kepuasan tersendiri. Coba bandingkan hukum kita dengan hukum negara lain, dengan hukum Lycurgus, Draco, dan Solon. Kalian akan memahami alasan leluhur kita mengungguli bangsa lainnya dalam hal kebijaksanaan. Hukum negara-negara lainnya amat berantakan, bahkan bisa dikatakan konyol. Akan tetapi, aku yakin kalian sudah sering mendengar itu dari pembicaraan sehari-hari. Karena selalu kutekankan berulang kali betapa Roma lebih bijaksana dari orang Yunani dan bangsa lainnya. Jadi Saviola, semua ini adalah alasanku menyatakan wawasan hukum amat esensial bagi siapapun yang ingin menjadi orator. Lagi pula, semua orang tahu para advokat Roma bisa naik status menjadi orang penting, populer, dan termasyur. Di Yunani, orang yang disebut sebagai jaksa adalah orang berstatus rendah dan menawarkan jasa untuk kliennya dengan bayaran rendah. Sementara itu, di negeri kita, yang berkiprah dalam profesi hukum adalah orang-orang sukses dan terkenal. Salah satunya adalah Sextus Aelius Paetus yang sangat cakap hukum hingga pujangga terbesar Roma menyebutnya orang yang amat bijak dan cerdas. Paetus hanya satu dari sekian banyak pengacara yang sangat sukses berkat bakatnya hingga ketika berganti karir menjadi pemberi nasihat. Reputasinya sudah membantu, walau sesungguhnya belum tentu ia ahli di bidang baru itu. Berkiprah dalam bidang hukum adalah berkah saat kita menjadi tua, sesuatu yang bisa mengokohkan dan menjaga kehormatan. Sejujurnya, aku mempelajari banyak ilmu sejak muda. Salah satu alasanku tentunya untuk membantu pekerjaanku di pengadilan. Tetapi tujuan lainnya adalah memastikan saat tua aku tetap dihormati. Ketika aku tidak lagi berdaya dan itu tidak akan lama lagi, itulah cara agar rumahku tidak menjadi tempat kosong yang tidak lagi didatangi.
Alangkah mulianya andai ketika tua, kita bisa menjadi seperti kutipan Ennius tentang Fitian Apollo, yaitu menasihati setidaknya untuk sesama penduduk, tidak perlu sampai semua golongan. Ia menyatakan bahwa manusia selalu ragu dalam bertindak. Aku menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka memilih. Keraguan mereka hilang, rencana mereka pun terwujud, dan jalan mereka tidak lagi menyesatkan. Kita bisa membandingkan kediaman seorang pengacara dengan seorang orakel yang melayani seisi kota. Mari perhatikan pintu masuk dan ruang tengah teman kita, Saviola. Dia tidak kuat atau muda lagi, tetapi setiap hari sejumlah besar penduduk mengunjunginya, termasuk para tokoh penting di antaranya. Aku tak perlu menjelaskan panjang lebar tentang alasan seorang orator harus menguasai hukum publik, hukum yang terkait dengan perkara pemerintahan dan kerajaan. Juga alasan seorang orator harus menguasai sejarah periode kuno dan kejayaan masa lalu. Dalam kasus dan gugatan privat, seperti yang telah kusebutkan, dia seringkali dituntut untuk menggunakan bahasa yang berasal dari hukum pada umumnya. Karena itulah ia tidak bisa melakukannya tanpa menguasai bidang tersebut. Sebagaimana pembicara yang harus berpartisipasi dalam perkara publik, entah dalam pengadilan atau pertemuan terbuka senat, harus tahu bahwa dia wajib mempelajari masa lalu, hukum publik, teori pemerintahan, serta praktik yang dilakukan pada masa kuno itu. Yang kita cari dalam diskusi ini bukan sekedar pembicara yang bersuara keras dan siap berkelahi. Sosok ideal dalam benak kita amat berbeda. Ia hampir menyerupai pendeta tertinggi dalam sebuah bidang pemberian dewa. Meski ada beberapa manusia yang memiliki bakat alami di sana. Memang itu sesuatu yang aneh bagi umat manusia. Namun, kita meyakini bahwa karunia itu tidak didapatkan begitu saja, tetapi merupakan hadiah dari surga. Bahkan dalam medan perang, orang yang melakukan orasi bisa selamat. Kemampuannya bicara lebih efektif dibandingkan seorang pewarta berita. Elokuensi seorang orator adalah kekuatannya untuk menyidang para kriminal di hadapan negara mereka, untuk menekan kejahatan dengan memastikan hukuman berjalan. Perlindungan dari bakatnya dapat menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah dari hukuman di pengadilan. Seorang orator bahkan bisa mengubah bangsa yang tidak acuh dan tersesat, membangkitkan nasionalisme dan mengembalikan penduduknya ke jalan yang lurus. Ia bisa menyulut kemarahan kepada orang-orang jahat, atau jika kemarahan tersebut diarahkan kepada orang yang tidak bersalah, dia bisa meredamnya. Kehebatannya sebagai seorang orator adalah kekuatannya untuk menanamkan atau menghapus hasrat yang bersemayam dalam hati manusia, sesuai dengan tuntutan situasi dan kejadian. Siapapun yang mengira kekuatan dari orasi ini telah dijelaskan dengan mendetail oleh penulis pasti akan kecewa. Hal yang sama pun berlaku pada orang-orang yang mengira fenomena ini bisa dijelaskan secara singkat olehku. Jika demikian, terlepas dari ketidaktahuanku, maka mereka tidak bisa memahami pentingnya isu ini. Aku hanya menyanggupi permintaan kalian dengan memberi penjelasan yang bisa direnungi sendiri dan cara untuk menuju ke sana. Aku tidak menganggap diriku sebagai pembimbing, karena itu tugas yang amat memberatkan dan tidak perlu, karena kalian tidak membutuhkannya. Yang ingin kulakukan hanyalah menunjukkan caranya, seperti seorang yang menunjukkan arah menuju tempat mata air berada. Tetap saja, aku yakin kau sudah berbuat banyak, bahkan lebih, dalam membangkitkan semangat berusaha pada para pemuda ini, jika mereka memang sungguh-sungguh antusias, ucap Saviola. Sebagaimana yang diberitahukan kepada kita, Sokrates yang hebat dulu berkata tugasnya telah selesai jika penjelasan yang dia berikan berhasil membuat seseorang mau mempelajari ilmu etika. Setelah orang-orang yakin bahwa mereka sungguh ingin menjalani hidup dengan baik dan amat menginginkannya, maka ilmu lain pun terasa mudah untuk dipelajari. Aku sendiri merasa begitu, yakin jika kalian bertekad untuk meraih apa yang tadi dijelaskan oleh Crassus, kalian harus bisa membuka gerbang dan melewatinya terlebih dahulu. Barulah penjelasan kalian akan menjadi lebih mudah. Saranmu benar sekali dan sangat cocok dengan kami, Sulpicius menyatakan. Namun, kami masih ingin lebih.
Kami masih ingin mendengar lebih jauh tentang beragam aspek dalam ilmu orasi. Kau tidak membenci bidang ini, Crassus. Katamu kau telah bersusah payah mempelajarinya. Akan tetapi kau menjelaskan poin-poinmu dengan singkat. Kami mohon agar kau membahasnya secara lebih mendetail. Jika dilakukan, kami akan sangat berterima kasih karena kau memuaskan keinginan yang sudah lama terpendam. Sejauh ini kami memahami apa yang harus diraih, dan itu merupakan hal yang sangat penting. Namun kami tetap ingin mendengar penjabaran yang lebih terperinci mengenai teori dan metode dalam bidang ini. Aku sudah melanggar batasku demi memenuhi permintaan kalian. Aku khawatir jika tidak demikian, kalian akan menjauh, Crassus berkata. Bagaimana jika untuk masalah ini, kita minta Antonius saja untuk menjelaskan hal-hal yang selama ini dia simpan sendiri. Meski sudah dikatakannya sedikit saat memprotes tadi, akan sangat bagus sekali jika dia bisa menjelaskan misteri dari profesi orator, bukan? Ya, memang tidak, Sulpicius bertanya. Lagi pula, bahkan jika dia yang akan bicara, kami yakin kata-katanya mewakili pandanganmu juga. Baiklah kalau begitu, Antonius, karena para pemuda ini sangat bersikeras menekan kita para orang tua, kumohon kepadamu untuk menjelaskan subjek ini. Kau tahu harus melakukan apa. Mohon berikan pandanganmu, Crassus meneruskan. Kalian menjebakku, jawab Antonius. Itu jelas sekali. Masalahnya, pertanyaan yang kalian ajukan kepadaku sudah di luar dari pengetahuan dan pengalamanku. Terlebih lagi, kalian yang berada di sini memaksaku menghadapi situasi yang selalu kuhindari dalam persidangan, yaitu saat aku harus berbicara setelah Crassus. Namun, ada satu alasan untuk tidak terlalu ragu menjawab pertanyaan kalian. Maksudku adalah, aku ingin meminta sesuatu yang selalu diizinkan olehku dalam persidangan, yaitu untuk tidak menunjukkan keanggunan. Aku tidak pernah mempelajari ilmu retorika, karenanya tidak akan kubicarakan. Yang akan kubicarakan adalah pengalamanku sendiri. Argumen dalam catatanku bukanlah teori yang kuperoleh dari membaca buku, tetapi dari permasalahan nyata yang terjadi dalam gugatan hukum. Jika kalian para pria terpelajar tidak menganggap penting apa yang akan kuberitahukan, maka salahkan diri kalian sendiri karena sudah menanyakan sesuatu yang tidak terlalu kukuasai. Aku minta kalian juga mengakui bahwa niatku baik, karena antusiasme kalian sungguh menggugahku, sehingga akan kujawab pertanyaan kalian tanpa terlalu mencemaskannya. Kalau begitu silahkan, Antonius, dan tidak usah cemas, karena aku yakin perkataanmu pasti sangat penting. Kami tak akan menyesal sudah memintamu menjelaskan, kata Crassus. Jika begitu, aku akan mulai, Antonius menjawab. Aku ingin membuka dengan melakukan apa yang harus dilakukan pertama kali dalam tiap diskusi. Yang kumaksud adalah mendefinisikan tema, karena penting sekali untuk mencegah pembahasan yang melenceng dan bertele-tele. Aku yakin itu yang akan terjadi jika semua peserta diskusi memiliki definisi yang berbeda mengenai subjek yang akan didiskusikan. Misalkan jika ingin membicarakan ilmu komando militer, menurutku kita harus menyepakati terlebih dahulu definisi seorang jenderal. Bisa dikatakan seorang jenderal adalah orang yang bertanggung jawab memimpin sebuah perang. Kita bisa melanjutkan dengan membahas pasukan, camp, formasi penyerbuan, keterlibatan, penyerbuan kota, masalah suplai, cara melakukan dan menghindari sergapan, dan semua hal yang berkaitan dengan peperangan. Menurutku, jenderal yang baik adalah mereka yang mampu dan menguasai semua subjek tersebut. Dan salah satu contohnya adalah Africanus tua, Fabius Maximus, Epaminondas, dan Hannibal atau para komandan sekaliber mereka. Atau jika kita ingin membahas karakter esensial dari seseorang yang membaktikan pengalaman, pengetahuan, dan upayanya demi pemerintahan Roma, aku akan mengajak untuk menyepakati definisi ini. Negarawan yang sukses, tokoh yang membimbing bangsa dan mengendalikan kebijaksanaan di dalamnya, bisa didefinisikan sebagai individu yang tahu dan mengarahkan cara untuk menjaga dan mengembangkan kepentingan negaranya. Aku bisa menjadikan Publius Lentulus sebagai contohnya, seorang pemimpin senat yang hebat, Tiberius Gracchus senior, Quintus Metellus Macedonius, Scipio Africanus muda, Gaius Laelius, dan sejumlah
besar tokoh terpandang lainnya di negeri ini atau negeri lainnya. Sekali lagi, jika kita ingin menyepakati definisi yang tepat untuk seorang pengacara, maka aku akan menggambarkannya sebagai seorang yang ahli dalam undang-undang dan telah mempelajari tradisi yang diikuti oleh penduduk negerinya. Ia seorang yang cakap untuk memberikan saran legal, memberi instruksi terkait gugatan, dan melindungi kliennya. Dalam kategori ini, aku bisa memberikan contoh Sextus Aelius Paetus, Manius Manilius, dan Publius Mucius Saveola. Selanjutnya, mari kita bahas ilmu-ilmu yang tidak terlalu formal. Jika kita ingin menilai kualitas musisi, ahli sastra, atau pujangga, maka aku bisa menjelaskan karya mereka dalam istilah yang serupa dan membatasi kualifikasi dari setiap kategori. Untuk filsuf, mereka harus dipisahkan karena mereka menyatakan keunikan dan kebijaksanaannya amat luas. Tetap saja, dia bisa didefinisikan sebagai seorang yang mempelajari makna, kodrat, dan sebab setiap fenomena yang bersifat keilahian dan manusiawi, serta mengklaim bahwa mereka memahami dan mempraktikkan seluruh ilmu menjalani hidup yang benar. Sekarang yang ingin kita analisis adalah orator. Pandanganku tentang orator berbeda dari Crassus. Menurutku yang dilakukan Crassus adalah mengelompokkan ilmu pengetahuan manusia tentang beragam subjek di bawah cakupan satu profesi ini. Di satu sisi lain, aku hanya mendefinisikan orator sebagai orang yang mampu menggunakan bahasa yang enak didengar dan mampu memberikan argumen meyakinkan dalam pengadilan atau debat terbuka. Seperti itulah sosok orator menurutku. Aku juga berpendapat orator harus memiliki kekuatan vokal, penyampaian yang baik, dan kecerdikan yang tinggi. Definisi orator dari Crassus yang lebih luas tentu tidak merujuk pada terbatasnya teori dan kemampuannya sendiri, meski semua itu tidaklah terbatas pada dirinya. Jika kita menyepakati pernyataan itu, maka kewajiban seorang negarawan bisa dilakukan oleh seorang orator. Aku pun amat terkejut, Saveola, mendengarmu menyetujuinya sejauh ini, karena kau sendiri berhasil meyakinkan Senat pada beberapa kesempatan, meski orasi yang diberikan amat singkat dan sederhana. Mari kita bahas tentang seorang negarawan hebat bernama Marcus Saurus, yang menginap di villa peristirahatannya tidak jauh dari sini. Jika dia mendengar bahwa jabatan yang didapatkannya melalui karakter dan kecerdasannya yang luar biasa kau pindahkan ke dalam cakupan seorang orator olehmu, Crassus, aku yakin ia akan langsung datang dan membungkam kita hanya dengan ekspresinya. Meski bukanlah pembicara yang buruk, ia sosok yang lebih mengandalkan pengetahuannya tentang masalah kenegaraan daripada teknik orasi. Lagi pula, jika seseorang kebetulan menguasai keduanya, jika dia seorang pembicara politik yang berpengaruh sekaligus politikus yang mahir, bukan berarti dia seorang orator. Ketika ada seorang orator yang mahir merangkap sebagai administrator kelas atas, maka kecakapannya dalam jabatannya bukan berasal dari kemampuan orasinya. Kedua bakat itu terpisah jauh, bahkan berseberangan dan terpisah jurang dalam. Marcus Cato, Scipio Muda, Quintus Metellus Macedonius, dan Gaius Laelius adalah orang-orang fasih bicara yang memiliki kedua jenis bakat. Mereka menjadi orator yang brilian dan kemampuan mereka dalam urusan negara berkontribusi dalam kejayaan Roma. Namun, dalam memperoleh dua kemahiran tersebut, mereka menggunakan pendekatan dan cara yang berbeda. Tidak ada alasan untuk seseorang membatasi wawasannya pada satu ilmu saja. Tidak ada kodrat, undang-undang, atau permintaan yang mewajibkan keterbatasan itu. Sebagai contohnya, meski Perikles adalah orang yang paling fasih berbicara di Athena, dia juga tokoh yang mengatur kebijakan kenegaranya untuk waktu yang lama. Kombinasi kedua bakatnya bukan berarti kedua bidang tersebut adalah hal yang sama. Publius Crassus yang mengkombinasikan bakat orasi dan bakat hukum pun tidak berarti wawasan hukum termasuk kecakapan orasi. Coba bayangkan, setiap kali ada seorang ahli di dalam satu bidang yang memperoleh wawasan di bidang lainnya, kita harus menganggap bidang kedua sebagai subdivisi dari bidang yang orang itu kuasai. Jika memang harus begitu, kita juga harus menganggap permainan bola dan lempar dadu adalah aktivitas esensial untuk seorang pengacara.
karena Publius Sapiola kebetulan mahir dalam keduanya. Lalu jika kita menggunakan logika yang sama, maka para fisikawan Yunani juga secara otomatis dianggap sebagai pujangga. Hanya karena seorang tokoh fisika seperti Empedokles senang menulis puisi yang indah. Sementara untuk para filsuf moral, mereka berkata bahwa bidang mereka mencakupi dan mengendalikan segala hal. Ranah mereka adalah semua hal yang ada. Akan tetapi mereka tidak berani menyatakan bahwa geometri dan musik adalah bagian dari ilmu filsafat hanya karena Plato menguasai keduanya. Namun jika kita memang harus mengikut sertakan semua bidang lain dalam ranah orasi, setidaknya buatlah pernyataan yang tidak terbantahkan seperti yang berikut ini. Kita tahu bahwa elokuensi tidak bisa dibiarkan mentah-mentah begitu saja. Tentu saja elokuensi harus dilengkapi oleh beragam aspek tambahan yang indah. Jadi mari sepakati bahwa seorang pembicara yang baik harus bisa mendengar dan menyimak dengan baik pula. Memiliki pemahaman yang tinggi dalam pemikiran, perenungan, dan bacaannya. Akan tetapi semua itu bukanlah miliknya, melainkan milik orang lain. Yang dilakukannya adalah melengkapi dirinya dengan wawasan. Aku setuju sekali seorang pembicara harus menunjukkan dirinya sebagai sosok cerdas. Dia tidak boleh awam dalam bidang apapun. Dia harus punya dasar untuk setiap topik. Dia tidak boleh minim informasi sama sekali. Pada saat tertentu kau menjadi amat dramatis, Crassus, dengan gaya filosofis yang sesungguhnya, tapi itu tidak membuatku khawatir. Kau melakukannya saat membicarakan bahwa orator harus mampu membangkitkan atau menenangkan perasaan pendengarnya. Aku pun sepakat bahwa kedua hal itu adalah kewajiban dan bakat seorang orator. Namun kau bersikukuh bahwa seorang orator tidak bisa mewujudkan itu sebelum memahami cara kerja segala hal yang ada di dunia, termasuk karakter dan niat manusia. Kemudian kau berkata bahwa seorang orator harus menguasai filsafat, sebuah pencapaian yang kita tahu bahkan membutuhkan waktu seumur hidup untuk seseorang yang terpelajar dan memiliki waktu luang. Aku sama sekali tidak ingin meremehkan cakupan wawasan yang berhasil mereka pelajari. Aku sungguh mengagumi keberhasilan itu. Namun untuk kita sendiri yang harus bekerja di forum dan menghadapi masyarakat Roma, hanya bisa meyakini dan mengajarkan orang lain tentang sifat manusia sebatas kapasitas, dan itu sudah cukup. Mari kita bayangkan sosok advokat yang hebat, mengesankan dan melakukan segala upaya untuk memicu hakim agar menghukum lawannya. Bukan berarti kau boleh menganggap pembicara seperti itu terjebak karena gagal menyelesaikan masalah filosofis, yakni mengetahui apakah amarah adalah keadaan emosi yang berapi-api atau dorongan untuk menuntut pembalasan. Atau mari coba bayangkan lagi, seorang orator yang mencoba mendorong pendengar atau hakim untuk merasakan emosi lain yang kau sebutkan. Kapan dia harus mengulang teori yang bisa dikemukakan oleh para filsuf? Sebagian dari mereka bahkan merasa manusia tidak perlu memiliki perasaan sama sekali. Mereka menganggap mencoba memicu emosi seorang hakim adalah tindak kejahatan. Sementara beberapa yang merasa lebih toleran dan realistis hanya akan melakukannya dengan terkendali.